Baiklah, sekarang kita mau lihat dulu ya. Ini karena kemarin ada informasi 2 yang positif begitu ya. Langsung pada panik semua, heboh mau belanja sama rak-rak kosong semua ya isinya ya. Banyak orang yang panik, banyak orang yang marah juga kepada orang yang memborong. Bahkan ada yang terlihat di foto dia bawa banyak mie instan, udah dimarahin ternyata emang dia pedagang mie instan ya kan. Coba kita lihat seperti apa tayangannya berikut ini. Satu kotak udah jadi 800.000 tuh saya dengar ya kan. Oke, kita tanya ke Yani Kim, kalau di Korea sendiri seperti apa sih begitu ada nih positif yang terkena virus, apa yang dilakukan oleh pemerintahnya begitu di sana? Sebenarnya tadi yang dokter bilang itu benar banget ya, kalau misalnya dia dicurigakan sudah maksudnya terkena atau corona, berada dari negara terjangkit, punya gejala-gejala batuk pilek. Kalau dia merasa ada gejala itu, dia cukup telepon ke call center. Kalau dia nggak berani berkeliaran takut menularkan, walaupun dia belum positif pun, dia telepon ke call center itu dari pihak medikal itu datang langsung. Jadi orang ini nggak perlu berkeliaran kemana-mana, langsung dibawa ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Terus kalau misalnya kayak aku nih ya, kan pemerintah sudah memberi kayak peraturan buat mereka yang dari luar negeri itu. Dia harus maksudnya kesadaran sendiri gitu loh, untuk mengkarantina dirinya selama 2 minggu tidak boleh keluar. Walaupun tidak ada gejala? Ya, walaupun tidak ada gejala, karena memang gejalanya itu akan ada sih tergantung kekuatan masing-masing ya. Itu dalam 14 hari kalau misalnya nggak ada gejala, itu nggak apa-apa. Tapi sekarang pemerintah punya kayak mesin tersendiri, dalam waktu kurun 6 jam, itu bisa terdeteksi. Gimana caranya? Caranya aku nggak tahu, tapi di sini udah ada. Nah sekarang udah banyak banget sih yang pemerintah Korea lakukan itu demi menyelamatkan warganya, walaupun pemerintah harus mengeluarkan banyak sekali biaya, sampai yang ilegal pun, kalaupun memang dia merasa itu, dia akan care. Karena kamu kan sebentar lagi kan pulang ke Korea. Berarti begitu kamu pulang ke Korea, kamu akan mengisolasi diri kamu 2 minggu? Ya, itu kesadaran diri sendiri, harus itu. Walaupun tidak ada gejala? Walaupun tidak ada gejala, kita nggak tahu gitu. Gejalanya itu kan datangnya entah kapan, 2 minggu setelah itu harus. Ya? Terus masker sendiri gimana? Kalau di sini kan masih harganya masih karu-karuan. Kalau di Korea gimana? Sempat. Sebelum aku datang ke Indonesia itu memang masih kayak info-infonya masih berantakan kan ya, walaupun memang sudah masuk ke Korea katanya. Dan banyak banget kayak mafia-mafia masker dimanapun itu pasti ada. Tapi pemerintah Korea akhirnya membuat peraturan, langsung mengajukan perintah ke pabrik-pabrik masker itu sendiri untuk melaporkan berapa perharinya dia memproduksi masker dan kemana dia harus menjualnya. Walaupun memang masih sulit, tapi setidaknya tidak sesulit sebelumnya. Jadi satu hari kalau orang ini mau rajin aja datang yang sudah ditunjuk ya, misalnya ke kantor pos, ke apotik, terus pasti bisa dapat itu pasti dapat satu harinya per orang 5 masker. Jadi satu hari dia bisa pakai 5 kali satu hari. Li, kan kamu masih ada keluarga ya di Korea gitu. Gimana kondisi mereka dan apa yang mereka lakukan di sana? Ya mereka cuma bisa kan yang paling basic aja sih sebenarnya, cuci tangan yang rajin. Terus ya benar, kalau merasa dirinya kayak ada gejala, ya mereka harus tahu diri gitu loh. Ya kan banyak orang nggak tahu diri ya, muncul-muncul. Ya kayak saya tahu diri, makanya 2 minggu diliburin ya, makasih ya. Ini kan masalah masker juga ya, dimanapun kalau terjadi kepanikan pasti sempat ada lah orang yang memanfaatkan situasi. Tapi sebenarnya seberapa efektivitasnya kan pemakaian masker? Karena banyak informasi di luar sana ya, sebenarnya yang lebih penting itu adalah cuci tangan gitu. Gimana dok? Ya, jadi memang masker itu merupakan salah satu bentuk proteksi kita terhadap droplet. Karena kan masuknya lewat airway paling mudah. Nah, memang kita nggak perlu menggunakan masker yang hingga... Yang seperti ini ya, masker gas itu nggak perlu ya? Ini biasa kita gunakan di pabrik. Ini Iron Man ini. Bukan Iron Man ya. Ini untuk partikel-partikel gas kimia biasanya. Jadi kita cukup dengan masker bedah yang tipis. N95? Oh, yang biasa? Masker bedah yang biasa kita pakai. Yang biru itu? Yang biru itu. Nah, kalau N95 itu biasa kita gunakan di rumah sakit. Oke, untuk tenaga medis ya? Tenaga medis, karena itu tidak nyaman sebenarnya dipakai. Iya, betul. Saya kita tidak nyaman. di Jepang kan ini ada juga? sakit banget loh. Ini ada juga yang pakai kain tuh dok? Ada bolongannya kiri kanan. Itu buat apa sih dok? Itu Perlu
soalnya filternya. Ya, Batangnya ini yang itu filternya. saya pakai di Jepang, sakit setengah mati kupingnya ini. Oh, iya. Tarik terus. Ya, jadi sebenarnya cukup dengan masker bedah itu cukup. Dan memang sebenarnya diutamakan bagi yang sakit, Iya. bagi yang sakit dan bagi tenaga medis. Karena bila semua orang make, akhirnya apa? Langka barangnya. Iya. Itu yang WHO cegah. Oke, jadi Gitu. WHO sendiri menghimbau bahwa Iya. yang sakit, yang batuk pilek Betul. lagi nggak enak badan itu yang wajib pakai masker. Dan Tapi kalau udah tetap- dari keramaian tuh wajib mandi deh pokoknya. Iya, Harus iya, mandi mandi. deh dari... Dari atas sampai bawah begitu ya, Iya. oke. Nah ini ada pemerintah sendiri juga sempat melakukan penggerebekan ya kepada pihak-pihak yang menimbun masker dan ini ada peraturan perundang-undangannya untuk yang penimbun itu ada ancaman hukuman hingga miliaran rupiah dan ancaman penjara hingga lebih dari 5 tahun kalau nggak salah. Coba kita lihat yang berikut Harus ini. itu. Ditres Narkoba Polda Metro Jaya membongkar pabrik pembuat masker palsu di kawasan pergundangan Sentral Cakung, Jakarta Utara. 10 karyawan pabrik ditangkap, mulai dari penanggung jawab hingga sopir. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat. Pabrik ini mengimpor mesin dan pembuat masker dari Tiongkok tanpa adanya label SNI dan izin dari Kementerian Kesehatan. Saat digeledah, polisi menemukan 600 dus berisi 30.000 masker palsu siap edar. Memanfaatkan kelangkaan stok masker di pasaran, pelaku mengaku mendapatkan keuntungan hingga 200 juta rupiah per hari. Memproduksi secara ilegal yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia, tidak memiliki izin dari Depkes. Seharusnya masker ini memiliki antivirus di tengah-tengah sini. Dengan jangka waktu setiap pemakaian itu 3-4 jam. Itu yang paling murah. Oke. Yang itu bukan penimbun, ini adalah pembuat masker ilegal karena tidak sesuai standar nasional Indonesia begitu Tapi ya. kemarin kan sempat ada juga yang pernah dipakai terus Dibuang, daur ulang, ya daur itu yang keterlaluan sih. Harus gitu. bahaya. Oke, ini kalau kita mau tanya ini mengenai masalah informasi tadi kan ketakutan, kepanikan itu biasanya terjadi kalau kita menghadapi situasi yang tidak pasti yang kita tidak punya cukup informasinya. Nah kalau di Korea sendiri bagaimana Pak Arga bisa mengakses informasi mengenai siapa yang terjangkit sehingga berapa orang yang perlu diawasi dan dipantau begitu? Kalau misalnya aku ya, itu kan ada ya di Korea itu Google-nya Korea itu ada dan setiap hari itu beritanya real time banget. Hari ini misalnya berapa, yang meninggal berapa, yang dalam penanganan berapa. Misal aku boleh kasih contoh nggak? Boleh. Boleh aku kasih contohnya soalnya ini penting banget karena di Korea di Indonesia sama aja banyak fake beritanya. Jadi kalau seandainya aku lihat ini, itu di sini jelas banget. Yang ini berita berdasarkan yang kemarinnya itu yang terjangkit dan dicurigakan itu sekitar 4.000 orang, yang dalam penanganan pemeriksaan itu adalah 33 orang dan yang sudah dinyatakan sembuh adalah 13 orang. Sampai hari ini yang meninggal sudah 28 orang. Oke. Jadi ini benar-benar real time, nggak bisa dirubah oleh siapapun. Kalau misalnya teman-teman pengen lihat berita yang aslinya di Korea, kalian bisa cek www.never.com, itu jelas. Oke, Ya. termasuk misalnya satu orang memang sudah positif Iya, terkena, kemana saja dia pergi itu ada informasinya? Ada, jadi ada aplikasi tersendiri yang namanya jejak rekam, di mana orang itu yang terinfeksi atau yang masih dicurigakan berhubungan dengan siapa, dia gerakannya kemana itu tahu. Oke. Tahu. Ya, di Indonesia sendiri juga kan sudah ada informasinya bahwa ya 2 orang yang sudah positif terkena corona ini kemana saja gitu, kontak dengan yang penderita corona yang warga Jepang itu di mana, kan ada 2 tempat ya, satu kafe, satu klub gitu ya. Jadi itu untuk orang-orang yang pada saat bersamaan ada di situ begitu ya, ya itu mungkin harus bagaimana Dok? 14 hari dia mengkarantina diri atau gimana? Harusnya melaporkan. Melaporkan. Melaporkan dan sebenarnya Dinkes juga harusnya memeriksakan orang-orang yang ada di waktu itu. Dan itu sudah dilakukan ya, itu Iya. bisa masuk ke dalam kategori tadi Pemantauan. pemantauan. Kalau ada gejala yang lebih serius dia masuk ke dalam pengawasan gitu Kalau kan. di Korea tuh kalau yang udah terjangkit dia kemana, tempat itu langsung libur. Oh iya, di sini juga. Dibersihkan. Ya, Ya, di harus sini. ditutup kalau perlu. Oh ya, di sini ada. juga dan kemarin juga Gubernur DKI Jakarta sudah mengumumkan buat siapa saja yang punya riwayat ada kontak dengan orang yang positif corona atau dari negara terjangkit punya gejala-gejala tadi batuk, panas, sesak nafas, paru-paru, itu bisa menelpon ke 119 ya. Nanti akan datang petugas medisnya untuk menjemput gitu, langsung dirawat. Jadi tidak perlu datang sendiri ke pusat rumah sakit. kesehatan gitu. Oke, nah ini salah satu edukasi juga, ada beberapa dokter yang kemarin membuat TikTok. Ya, TikTok untuk bagaimana cara cuci tangan yang benar. Nah, coba kita lihat nih yang berikut ini. Oke, jadi gini ya, di depan kemudian
kemudian punggung tangan, sela-sela jari ini, terus kemudian jempol ya, jempol. Gini ya dok, ada yang begini ya. Ada juga yang kukunya digosok nih di telapak. Ini terakhir. Habis itu jangan lupa dikeringkan. Ini ada juga yang mencuci tangan itu harus kurang lebih 20 detik begitu ya. Paling nggak sama dengan kalau kita selesai menyanyikan lagu Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday. Seperti apa? Nanti selain berikutnya jangan kemana-mana. Tetap di Rupi. No Secret.